Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khususatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Bertahanlah desir pasir di padang tandus, pinjam dulu 100. Tema utama dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu adalah masalah kitab sezaman atau data sezaman sebagai bukti atau sebagai dalil validitas atau hujah keabsahan sebuah peristiwa di masa lampau. Karena Kiai Haji Imaduddin memang menulis dalam tesisnya itu bahwa ini adalah metode dasar di dalam mentelaah sejarah orang di masa lalu. Ketika Ubaidillah adalah putra dari Ahmad, hijrah ke Hadramaut, tidak menemukan Kiai Haji Imaduddin itu ada catatan yang semasa dengan itu. Tetapi pada dasarnya Kiai Haji Imaduddin tidak lalu menafikan itu. Kenapa? Karena catatan tentang putra Ahmad di masa-masa itu hanya yang disebutkan adalah versi sebagian saja. Sebagian dari putranya Ahmad ada yang bernama Muhammad. Kemudian di kitab lain sebagian dari putra Ahmad ada yang bernama Muhammad, ada juga yang bernama Ali. Itu sudah kesalahan fatal Kiai Haji Imaduddin ketika bilang hanya satu yang disebut. Padahal dalam Muntakilah Tolibiyah itu ada dua nama, Muhammad dan Ahmad. Kemudian untuk menafikan Ubaidillah ini, Kiai Haji Imaduddin menggunakan jurus yang kedua. Sifatnya memang bukan primer karena tidak sezaman, tetapi sekunder karena dianggap yang paling mendekati, yaitu kitabnya Ar-Razi yang diklaim ditulisnya di akhir tahun 600. Berarti kalau Ahmad itu wafatnya 345 ke 600, berarti ada masa sekitar 255. Itu masih jauh lebih dekat daripada Asakron yang ada jarak sekitar 550. Berarti selisih 300 tahun kan begitu. Tetapi kita sepakati dulu bahwasanya ini sama-sama tidak sezaman. Artinya Ar-Razi itu sama-sama bukan saksi sezaman dari peristiwa apakah putra Ahmad itu ada 3 atau hanya ada 2 versi sezamannya. Berarti Ar-Razi ini menambahkan satu nama yaitu Husain yang tidak ada data sezamannya. Setidaknya dalam kitab-kitab Kiai Haji Imaduddin itu tidak ada. Tetapi ada yang lebih menarik lagi ketika kita konsisten dengan sebuah kejadian di masa lampau adalah benar apabila ada 2. Yang pertama ada saksi sejarah, atau yang kedua ada saksi atau sumber sejarah yang paling mendekati dan itu tidak boleh bertentangan dengan saksi sejarah sebelumnya. Ini saya sudah ikuti semua logikanya Kiai Haji Imaduddin. Bahwasanya kalau tidak ada primer maka sekunder, dan sekunder itu yang paling tua, yang paling benar, tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya. Misalnya ada pertanyaan, apa saksi sejarah yang menetapkan kalau kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kan hujah andalannya Kiai Haji Imaduddin, kitab ini adalah benar-benar ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Fakhrur Razi. Kalau Anda bertanya kitab sezamannya, itu tidak ada. Tidak ada ulama yang sezaman dengan Ar-Razi yang mereportase Ar-Razi itu punya kitab nasab. Bahkan nasabah yaitu Ibnu Sufi ya, atau disebut yang pengarang kitab Al-Mu'ammar itu Al-Marwazi yang pengarang kitab Al-Fakhri ya. Kenapa disebut Al-Fakhri? Karena memang sebagai hadiah untuk Fakhruddin Ar-Razi, karena Fakhruddin Ar-Razi ini memang belajar nasab kepada Al-Marwazi ini sehingga menuliskan kitab mendedikasikan untuk gurunya yaitu Al-Fakhri, namanya Fakhruddin atau Fakhrur Razi Al-Fakhri, yang satu kata itu. Tetapi dalam kitab Al-Fakhri itu sama sekali ketika bercerita tentang Ar-Razi, Imam Al-Marwazi penulis Al-Fakhri itu tidak pernah berkata bahwa Ar-Razi itu menulis kitab nasab. Artinya tidak ada saksi sejarah.
Apakah ini lalu bertentangan dengan konsepnya Kiai Haji Madudin? Kalau kita menerima As-Sajarah karya Ar-Razi tanpa ada sumber sezaman, mungkin masih ada yang mau bilang, tapi kan ada di kitab yang ditemukan manuskripnya itu, yaitu tahun 825, itu di situ ada pernyataan bahwa Ar-Razi menulis kitab itu pada tahun 597. Ini kan sekunder bahasanya. Kenapa? Karena paling mendekati dan tidak bertentangan dengan manapun. Berarti itu posisinya sama dengan Asy-Syajarah ketika menafikan Ubaidillah. Artinya ketika membatasi Putra Ahmad pakai Asy-Syajarah kan jaraknya sekitar 250-an. Sama dengan ini, dari 600 ke 825, mestinya ini yang dibuat pembelaan oleh YouTubernya Kiai Haji Madudin itu gitu ya. Artinya secara sekunder ada, walaupun primer tidak ada bukti sejarah Ar-Razi menulis kitab itu, tapi secara sekundernya ada. Dan jaraknya masih dekat. Nah, begitu kan? Yaitu masih sekitar 225 kan, dari tahun anggaplah 600 ke tahun 825. Dan sebelumnya tidak pernah ada yang menafikan kalau Ar-Razi itu menulis kitab As-Sajarah atau tidak. Cuman tidak ada berita, sama dengan sebelumnya tidak ada yang menyebut Putra Ahmad selain Ali dan Muhammad. Ya. Tidak ada yang menyebut Husain. Lalu Ar-Razi itu membuat batasan cuma 3, dan itu maksudnya sekunder, berarti masih dipakai. Begitu kan? Itu sanggahan agak berkelas sebetulnya. Artinya masih bisa itu dibuat pembelaan untuk Kiai Haji Madudin kalau kita mau pakai nalar gitu. Artinya masih kuat posisi Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Cuma pertanyaannya adalah, dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sendiri, dari mana kira-kira Ar-Razi itu merumuskan Putra Ahmad cuma 3? Kalau Anda baca tesisnya Kiai Haji Madudin, jawaban Kiai Haji Madudin bukan bicara masalah sekunder lagi. Kenapa? Karena ini bukan bicara status As-Sajarahnya sebagai hujah menafikan Ubaidillah, tapi bicara kira-kira dari mana informasi yang diperoleh oleh Ar-Razi dalam kitab Asy-Syajarah itu. Begitu ya, itu pertanyaannya ya. Kata Kiai Haji Madudin, walaupun itu hanya sekilas saja, karena Ar-Razi ini kan tinggalnya di Roy. Sementara Abu Ja'far, yaitu Muhammad putra Ahmad yang paling tua, itu tinggalnya di Roy. Birroy, Abu Ja'far Muhammad Birroy. Sehingga keturunan Abu Ja'far Muhammad Birroy itu masih banyak di Roy mestinya, karena asalnya di situ berarti ada keturunannya. Kalau anggaplah ada masa sekitar 200 tahun, berarti ada 6 generasi. Artinya Ar-Razi ini bertemu dengan 6 generasi ke-6 atau generasi ke-7 dari Imam Ahmad Al-Muhajir, sehingga bisa memverifikasi. Pertanyaannya sederhana saja. Berarti Kiai Haji Madudin itu percaya dengan berita yang dibawakan oleh orang di mana orang itu tidak punya data. Kenapa tidak punya data? Karena untuk mengisbat nama Muhammad dan Ali memang oke, ada kitabnya Montakila Tolibiyah. Tapi mengisbat nama Husain sehingga Kiai Madudin membatasi hanya 3, itu dari mana Ar-Razi bisa mengisbat itu? Jawabannya adalah Ar-Razi mendengarkan omongan orang tanpa ada kitabnya. Kenapa tanpa ada kitabnya? Karena di kitab-kitab cuma 2. Yang satu Ar-Razi itu mungkin dapat omongan orang. Artinya apa, Pak? Berarti Kiai Haji Madudin itu pokoknya tidak masalah Ubaidillah, masih bisa menerima kitab yang isinya adalah informasi dari orang yang tidak menyebutkan siapa orangnya. Itu logikanya, Pak. Tapi kan jaraknya dekat, hanya 7 generasi. Apa bedanya jaraknya dekat dan jauh kalau sama-sama tidak tahu lewat mana jalurnya? Artinya saya bicara tentang orang 200 tahun. Ya, Maman lah bicara tentang orang 200 tahun yang lalu. Mukidi percaya kepada Maman ini. Walaupun Mukidi tidak tahu Maman ngambilnya dari mana, karena Mukidi punya presentasi, punya interpretasi, ya bisa saja Maman nanya-nanya ke orang-orang sekitar, kan leluhurnya cuma 7, masih gampang ingat. Pak, sekarang pakai logika sendiri, Anda bisa menyebut logika leluhur Anda yang ke-7. Sementara tidak pernah dicatat juga oleh ulama nasab. Ini kalau mau pakai teori Kiai Haji Madudin. Lalu apa bedanya 7 generasi dengan 10 generasi? Toh sama-sama tidak jelas jalurnya kalau mau ditolak gitu.
Misalnya Asakron dengan Ubaidillah berjarak 550 tahun. Berarti itu ditambah lagi generasinya mungkin 12 generasi atau berapa gitu. Apa bedanya dengan 7 generasi lah, 10 generasi lah. Toh asas Anda percaya adalah omongan orang yang tidak ada datanya. Kenapa giliran Ubaidillah itu dipaksa harus ada data? Sehingga kalau tidak ditolak. Tapi giliran Ar-Razi sendiri yang kitabnya Anda jadikan hujah, prinsip berpikirnya Ar-Razi tidak pakai kitab, tapi pakai omongan orang menurut interpretasi Anda. Mikir Pak Yami, mikir. Allahumma dina